Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya teman-teman. Di video kali ini saya kembali akan mengupload video terbaru untuk Anda, spesial untuk Anda teman-teman ya. Oleh karena itu tetap tonton video ini, jangan di skip biar nggak salah eksekusi. Ya, kadang-kadang saya itu bikin tutorial satu nggak berhasil, kemudian lanjut ke tutorial kedua atau step kedua dan ketiga seperti itu ya. Jadi kerusakannya ini adalah ada suara tidak ada gambar alias ngeblank. Coba saya hidupin. Nah, lampu LED hijaunya hidup, kemudian gambarnya itu nggak keluar ya, tapi backlight menyala. Ini seperti ini. Ini adalah apa namanya, lampu LED reflektornya yang lepas ya, tapi gambarnya nggak ada. Nah, kerusakan seperti ini banyak sekali di video saya teman-teman, namun tempat kerusakannya, yang rusaknya itu posisinya itu berbeda-beda karena satu sama lain itu apa namanya, saling mendukung. Nah, oke, sebaiknya selanjutnya kita langsung buka eksekusi TV ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih telah menonton. Lanjut. Oke teman-teman, setelah kita buka untuk TV ini sendiri, itu ini mainboardnya, kemudian panelnya ini menggunakan panel Cimei Innoluck. Ini di sini kita bisa melihat Cimei Innoluck. Dan untuk timing kontrolnya itu di sini PGH PGL, berarti kalau di sini kan kita tidak bisa atau tidak melihat adanya apa namanya, IC level shifter, berarti TV ini menggunakan kupingan. Ini ditandai di sebelah kiri itu ada test point yang namanya PGH PGL. Kasusnya blank saya sudah 2 kali ya, sehingga saya dengan apa namanya, panel seperti ini rusak, suara ada, lampu backlight hidup, kemudian lampu latarnya hidup, tapi tidak ada gambar alias ngeblank. Dengan panel yang sama dan 2 sebelumnya itu saya ingat itu yaitu short pada di ini PGH PGL, kemudian saya sejenis ditembak atau istilah CRT nya itu yang satu ya, yang viewernya cukup banyak, yang ratusan ribu. Kemudian pernah juga di sini kapasitor di daerah sini itu nge-short. Nah, kali ini sepertinya berbeda. Kalau sama tentunya tidak akan saya upload ulang, tapi mudah-mudahan letak kerusakannya itu berbeda, karena kadang-kadang kerusakan sama tapi penyebabnya itu beda-beda ya, ngeblank itu. Jadi langsung saja saya hidupkan. Ini masih menjadi andalan saya dari pertama beli, masih pakai ini, cukup disentuh dan mode langsung auto. Harganya murah ya teman-teman, sudah pernah saya review sebelumnya. Oke, langsung saja saya hidupkan. Posisi seperti ini, tentunya kita cek tegangannya. Jadi kalau mode auto itu bisa ketahuan apa dia itu nge-short atau nggak ada tegangan ya. Langsung saja kita hidupkan. Oke, seperti ini. Itu lampunya masih hidup ya, udah hidup. Posisi masih ngeblank, belum ada gambar. Saya ukur dulu untuk resistansi. Saya perbesar dulu. Oke, seperti ini. Ada poinnya, kita ukur. Ini 1,2. Oke, nggak ada. Kita lanjut di sini. Oke, kok buzzernya berbunyi? Oh, ternyata tadi salah. Kemudian kita ke tegangan ini
16 volt. Enggak ada. Kemudian outnya, atau di sini biasanya disebutnya adalah PAA, groundnya. Oke, nampaknya di sini itu ngesot, ditandai dengan buzzernya berbunyi teman-teman ya. Oke, saya matiin dulu. Di jalur 16 volt ya. Di sini itu ngesot ya. Nah, coba sekarang kita pakai MBR aja dulu ya, untuk mengetahui ngesotnya di mana. Bentar, saya hidupin dulu. Kita adjust, saya hidupin dulu sebentar. 5 volt. Oke, di 5 volt. Oke, ada yang berasap teman-teman. Tuh, kapasitor ini yang berasap teman-teman. Coba saya buka, jadi saya adjust di 5 volt. Hasilnya itu memang untuk apa namanya, untuk jalur 16 ya. Coba saya buka menggunakan, kita kasih timah dulu sebentar. Oke, itu sudah terlepas. Sudah terlepas seperti ini, lalu kita ukur. Mudah-mudahan tidak ada short yang lain lagi. Oke, 2,2 kilo menandakan itu nggak ngesot lagi. Oke, setelah apa namanya C-nya sudah kita buang karena C-nya short. Sekarang coba kita hidupkan, lalu kita ukur lagi tegangannya. Oke, itu sudah hidup ya teman-teman ya.
Sekarang coba saya ukur. Oke, nampaknya masih belum ada tegangan. Oke, belum ada tegangan. Kemudian kita cek yang 3,3 volt tadi. Seperti ini. Oke, ternyata masih belum ada juga tegangan. Jadi sebenarnya apalagi nih teman-teman ya. Coba kita cek inputnya dulu. Cek input yang ada di sini. In 12 volt ada enggak? Oke, 12 volt ada. Sekarang outnya ini. Oh, enggak ada. Apakah fuse-nya putus? Oke, sepertinya fuse-nya putus. Ya. Tidak berbunyi buzzernya. Di sini tadi tidak lagi terdetek short ya teman-teman. Buzzernya nggak berbunyi. Kalau berbunyi kan gini. Berarti kan itu terhubung. Nah, di sini untuk 12 voltnya sebentar. Oke, untuk 12 voltnya ada. Kemudian di screen ini ya. Kemungkinan screen ini putus itu karena ngesot di bagian sini. Ya, itu asumsi dari saya ya. Nah, coba kita ganti dulu fuse-nya. Kalau nggak ada yang baru bisa ambil di bekas-bekas tikon. Oke, saya cari dulu. Langsung saya ganti fuse-nya, nanti langsung kita cek ulang kemudian kita hidupin. Mudah-mudahan hanya 2 saja ya. Oke, saya cari dulu. Lanjut. Oke teman-teman, selanjutnya coba kita ganti dulu. Oke, selanjutnya kita ukur untuk resistansinya atau hubungannya. Oke, sudah terhubung. Sekarang coba saya hidupkan, mudah-mudahan nggak putus. Tegangannya normal. Bismillah. Oke, itu sudah saya hidupkan. Nah, lampu backlight-nya hidup. Kita kembali ukur lagi. Kembali saya ukur. Pertama tadi di ininya apa? Di 12 volt in-nya. Oke, sip. Sip.
di 16 volt. Oke, 17 ya. Jadi variasinya itu 16 dan 17 ya, nggak jauh dari situ. Oke, 17. 3,2, 1,2. Oke. PGH-nya di sini. Oke, PGL. Sip. Sekarang kita coba tengok kok hidupkan. Kan udah. Oke, sudah biru. Nampaknya sudah works, guys. Coba kita pencet-pencet menunya. Oke. Sip lah, ini sudah work, guys. Tinggal kasih input gambar. Jadi kerusakannya itu ada dua, teman-teman ya. Satu C di sini short ya, CP36 dan resistor fuse. Resistor fuse ini saya pasang di cabutan yang lain. Oke, saya rapikan, kita kasih input gambar. Lanjut. Oke, ini teman-teman hasilnya celing. Tinggal menyisakan beberapa titik itu karena memang lampu reflektornya yang lepas. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menjadikan referensi bagi semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.